Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melakukan persentase terhadap hasil-hasil yang saya dapatkan selama melakukan pembimbingan program 1000 hari pertama kehidupan Gerakan Kampus Mengawal Generasi pada mata kuliah pembentukan dan pengembangan karakter dokter atau disingkat dengan P2KD. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Wawan Anugrawan dengan NIM channel 1118103 dengan supervisor atau sekaligus penasihat akademik yaitu Dr. Ririn Islawati, spesialis mata magister kesehatan. Baik, selanjut sebelum lebih dalam membahas tentang hasil-hasil yang saya dapatkan selama melakukan pembimbingan, terlebih dahulu di sini saya perkenalkan sedikit tentang profil atau identitas dari keluarga yang saya lakukan pembimbingan. Nah, di mana keluarga yang saya lakukan pembimbingan yaitu bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim, Kaluku, Siwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, nama dari ibu hamil yang saya lakukan pembimbingan yaitu Ibu Nurhani, kelahiran 1 Juli 1982 atau sekarang berusia sekitar 39 tahun dan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kemudian suaminya bernama Bapak Safaruddin, kelahiran 7 September 1969 atau sekarang berusia sekitar kurang lebih 52 tahun dan pekerjaan sebagai petani. Kemudian anak pertamanya laki-laki bernama Muhammad Nurul Fadli, lahir 18 Maret 2004, sekarang berusia sekitar 17 tahun, duduk di bangku SMP dan bekerja sebagai pelajar. Kemudian anak kedua bernama Muhammad Nurul Afdal, laki-laki juga, lahir 2 Desember 2009, duduk di bangku SD sebagai pelajar. Kemudian anak yang ketiga bernama Ahmad Aska Al-Korni, lahir pada 20 Mei 2020. Sekarang berusia sekitar 1 tahun 1 bulan. Nah, selanjutnya ini ada di sini, ini merupakan adik yang saya lakukan pembimbingan dimulai dari masa dalam kandungan sampai alhamdulillah lahir dengan sehat dan normal. Dia lahir pada tanggal 18 Maret tahun 2021 dan bernama Abdul Aziz Al-Korni. Sekarang berusia sekitar kurang lebih sudah 3 bulan. Nah, selanjutnya itu profil rumah dari keluarga yang saya lakukan pembimbingan. Dimulai dari rumahnya, jenis rumahnya itu sekarang alhamdulillah sudah permanen dan status tempat tinggalnya itu sudah hak milik atau milik sendiri. Kemudian luasnya sekitar 15 kali 10 atau 150 meter kuadrat persegi. Kemudian kondisi rumahnya, dinding rumahnya terbuat dari kayu, kemudian lantainya dibuat dari papan, atapnya terbuat dari seng, kemudian ventilasinya ada dan alhamdulillah sangat mencukupi. Kemudian untuk halaman rumahnya mempunyai halaman namun tidak terlalu luas, yaitu luasnya hanya sekitar 10 meter persegi dan dapat dilihat di sini pada gambar tidak mempunyai pagar. Kemudian untuk penghuninya ada 6 orang, di mana ibu, ayah atau orang tua dan keempat anaknya. Selanjutnya untuk sumber kebutuhannya, pertama sumber energinya itu didapatkan dari langganan dari PLN. Kemudian untuk sumber air utama untuk mandi didapatkan dari langganan dengan PDAM, serta untuk sumber air untuk masaknya biasanya didapatkan dari beli air galon ataupun juga dari air PDAM yang dimasak sendiri. Serta untuk bahan bakar memasaknya dari gas LPG. Nah, selanjutnya untuk pembuangannya, jenis WC-nya itu sudah WC sendiri dan serta juga terdapat sistem pembuangan air limbah. Baik, saya lanjut. Selanjutnya itu untuk kondisi kesehatan ibu, di mana di sini untuk dimulai dari kondisi ibu, di sini didapatkan dari pada saat melakukan kunjungan pertama, di mana data-data di sini saya dapatkan dari buku kaya dari ibunya, di mana datanya itu yang pertama untuk tinggi badan dari ibunya itu 149 cm, kemudian berat badannya 53 kg dengan lingkar lengan atas 27 cm, golongan darah O, kemudian untuk graf idealnya itu G4 P3A0, artinya ini sudah kehamilan keempat dengan 3 kali melahirkan dan alhamdulillah tidak pernah mengalami abortus ataupun keguguran.
Kemudian jarak kehamilan terakhir dengan kehamilan yang sekarang itu kurang lebih hanya 10 bulan. Riwayat anak lahir kurang bulan alhamdulillah tidak ada, namun didapatkan ada riwayat penyakit dalam keluarga seperti hipertensi. Jadi di sini kita bisa takutkan ataupun kita bisa lebih dini mencegah adanya preeklamsia pada ibu ini. Kemudian selanjutnya itu untuk riwayat penyakit sebelum kehamilan alhamdulillah juga tidak ada. Nah, baik kita lanjut ke taksiran persalinan. Nah, di sini saya juga dapatkan dari buku KIA yang telah diisi oleh bidan yang rutin melakukan pemeriksaan dan pengecekan kepada ibu hamil ini. Nah, di mana pemeriksaannya itu dilakukan di puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Pitung Panua, atau sering juga dilakukan pemeriksaan pada posyandu-posyandu terdekat, posyandu desa. Nah, di sini didapatkan HPHT-nya itu haid pertama, haid terakhirnya pada tanggal 18 Juli tahun 2020. Sehingga didapatkan taksiran persalinannya itu 18 April tahun 2021. Nah, untuk rencana persalinannya sendiri normal atau prapaginam, dan di sini untuk persalinannya pada tanggal 18 Maret 2021 secara prapaginan atau normal. Namun di sini sedikit agak berbeda dari taksiran persalinan yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk screening risiko tinggi. Nah, dimulai dari skor awal ibu hamil 2, diberi nilai 2, kemudian selanjutnya yang diberi poin itu di sini terlalu tua hamil di atas 35 tahun karena ibunya sudah 39 tahun, jadi diberi skor 4. Kemudian terlalu cepat hamil lagi, kurang dari 2 tahun, di mana ibu ini hamil rentannya hanya sekitar 10 bulan, jadi diberi skor 4. Kemudian terlalu banyak anak, apabila diberi skor 4 apabila lebih dari atau sama dengan 4, dan sekarang anaknya sudah berjumlah 4. Kemudian selanjutnya itu terlalu tua umur di atas 35 tahun. Ibunya berusia 39 tahun, jadi kita kasih poin 4. Yang lainnya normal, diberi nilai poin 0. Di sini juga lanjutannya pernah melahirkan dengan semuanya 00, bagus. Jadi total yang didapatkan, total scoringnya itu sekitar 18. Nah, selanjutnya di sini ada genogram. Di mana di sini adalah yang kotak ini Tuan Safarudin sebagai suami atau bapak, dan Nyonya Nurhani sebagai ibu, 39 tahun, dan di sini ada keempat anaknya, dimulai dari yang tertua, Muhammad Nurul Fadli 17 tahun, Muhammad Nurul Afdal 11 tahun, Ahmad Azka Al-Korni 1 tahun, dan yang terakhir itu Abdul Aziz Al-Korni yang berusianya sekitar 3 bulan. Nah, selanjutnya itu pola diet keluarga. Alhamdulillah pada keluarga yang saya lakukan pembimbingan ini, baik karbohidrat, protein maupun lemak itu semuanya mencukupi. Begitupun pada vitamin dan mineralnya. Serta di sini sedikit saya berikan edukasi kepada keluarga cara mengolah makanan yang benar. Nah, di sini juga poin abgarnya baik pada suami, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya didapatkan skor 10, di mana itu artinya bahwa ibu baik terhadap keluarga ataupun sebaliknya keluarga baik terhadap ibu. Nah, selanjutnya di sini dimulai dari di sini untuk kondisi keluarganya, dimulai dari hygiene keluarga, baik pada ibu hamilnya, suaminya, dan ketiga anaknya, dan serta anak yang terakhir ini yang keempat, semuanya baik rambut, tubuh, kuku, dan gigi didapatkan bersih. Namun hanya sedikit masalah pada suaminya yang berprofesi sebagai petani, biasanya kalau pulang dari pekerjaannya biasanya didapatkan kukunya agak sedikit kotor. Namun setelah itu dibersihkan. Kemudian untuk perilaku negatif dan positifnya, rajin, pembersih, kemudian mudah menerima nasihat, apabila dinasihati tidak mudah emosi, menerima masukan, serta perhatian. Kemudian untuk kondisi kesehatannya, alhamdulillah tidak ada keluhan yang menetap dari anggota keluarga satu pun. Serta di sini untuk kondisi rumah ataupun lingkungannya, rumahnya alhamdulillah pada saat dilakukan kunjungan, beberapa kali kunjungan dilakukan, alhamdulillah rumahnya selalu bersih. Begitupun ventilasinya bersih dan sangat mencukupi, bisa masuk udara cahaya matahari juga dengan baik.
Kemudian limbah-limbahnya dikelola dengan baik serta lingkungannya juga kondisinya dalam keadaan baik. Nah, selanjutnya itu persalinan. Sini catatan persalinannya, tanggal persalinannya itu tanggal 18 Maret tahun 2021, tempat persalinannya rumah. Sini dikarenakan pasiennya sementara mau dibawa ke puskesmas dan melahirkan di jalan. Nah, cara persalinannya alhamdulillah normal per vaginam. Penolong persalinannya itu bidan desa. Kemudian kondisi ketubannya pecah, alhamdulillah tidak ada komplikasi. Kemudian pendamping persalinannya yaitu suami. Untuk catatan skala 1 sampai 4 tidak kami dapatkan karena kami tidak dapat menampingi pada saat persalinan dikarenakan kami berada di Makassar untuk melakukan kuliah online dan sementara keluarga yang dilakukan pembimbingan berada di kampung di Kabupaten Wajo, jaraknya sekitar 6 jam dari Makassar, jadi sulit untuk dilakukan pembimbingan. Begitupun pada buku KIA ibu hamilnya tidak dicantumkan atau tidak dituliskan oleh bidannya tentang catatan skala 1 sampai 4. Kemudian untuk kondisi bayi saat lahir, di mana bayi yang lahir itu berjenis kelamin laki-laki, anak keempat, alhamdulillah cukup bulan dan sesuai masa kehamilan. Berat lahirnya itu 2,3 kilo dengan panjang badan 44 cm, lingkar kepala 30,5 cm, segera menangis dan dilakukan penyuntikan vitamin K. Kemudian yang kedua kondisi ibu selama masa nifas. Nah, di mana di sini didapatkan tekanan darahnya itu 140. Ini termasuk bisa dikatakan prehipertensi. Nah, namun juga dapat dilihat dari riwayat keluarganya memang ada riwayat hipertensi. Kemudian nadinya 90 kali per menit, nafas dan suhunya normal, kontraksi rahimnya kuat. Untuk perdarahannya itu normal, buang air besar maupun buang air kecilnya lancar, serta produksi ASI-nya sedang. Di sini dan terakhir itu kondisi neonatusnya alhamdulillah baik. Nah, selanjutnya untuk nutrisi dari bayinya itu memakai sepenuhnya menggunakan ASI, air susu ibu yang dimana saya lakukan juga sedikit edukasi, sebaiknya diberikan ASI setiap 3 jam sekali. Nah, kemudian untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya, bayi diambil dari kategori bayi 0 sampai 4 bulan bisa menghisap ASI dengan baik dan seterusnya. Dan selanjutnya itu kondisi ibu keadaan umum pada saat dilakukan kunjungan dia didapatkan keadaan umumnya normal, tekanan darahnya 90 mm air raksa, nadinya 85 kali per menit, nafasnya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, berat badannya 53 kg dan tinggi badannya tetap 149 cm. Setelah juga melakukan sedikit wawancara dan diskusi, ibu tersebut mau menggunakan kontrasepsi yaitu susuk. Nah, selanjutnya untuk produksi ASI dari ibunya banyak dan nutrisi ibunya alhamdulillah baik. Selanjutnya itu status kesehatan bayinya. Untuk pertumbuhannya itu pada saat dilakukan kunjungan yang kedua, berat badannya sekitar 3.300 gram atau 3,3 kilo. Ini normal, di mana di sini didapatkan pertambahan berat badan pada saat kunjungan pertama berat badannya itu 500 mg dan bulan berikutnya juga nambah 500 mg. Nah, untuk penambahan panjang badan tidak dilakukan dan alhamdulillah pengukuran PTV-nya didapatkan normal. Serta sudah mendapatkan vaksin hepatitis 0, BCG, polio 1 dan 2, DPT, HB dan HIV1. Nah, ini merupakan dokumentasi yang saya lakukan pada saat melakukan kunjungan. Sini foto bayinya ini sudah berusia sekitar baru 2 bulan. Di sini saya lakukan pemotretan pada kunjungan pertama. Di sini ini kunjungan pertamanya. Ini yang anak yang ketiga ini yang hanya pas selisih lahirnya sekitar 10 bulan dengan anak keempat. Dan ini kondisi atau foto pada saat melakukan kunjungan yang kedua. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pikir itu yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.